Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Puspitasari, CGP Angkatan 11, SDN Tanjung Baru 03, Kabupaten Bekasi 2024. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Perkenalkan pembimbing saya yaitu Bapak Kusman Subarja sebagai fasilitator dan Bapak Acim sebagai pengajar praktik saya, dan saya sendiri Ria Puspitasari CGP Angkatan 11. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lainnya. Panduan pertanyaan wawancara yaitu guiding question for the interview. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak minta waktunya sebentar. Saya Ria Puspitasari dari CGP Angkatan 11. Itu saya ada tugas di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai pimpinan saya, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, ada waktu kan Pak? Insya Allah siap. Siap ya Pak ya? Ya, ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Pertanyaannya yaitu panduannya ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, Bapak izin menjawab berdasarkan jawaban Bapak, yaitu bahwa kasus adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika, sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral atau kemanusiaan. Jadi setiap Bapak untuk pembuatan keputusan itu jika ada alasan masuk akal itu masuknya ke dilema etika. Jika tidak ada alasan yang masuk akal berarti masuknya ke bujukan moral. Bujukan moral. Oke, ya, terima
kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, dalam hal mengambil keputusan di sini, Bapak selalu mengambil musyawarah. Karena dengan musyawarah kita akan mengambil kesepakatan. Ya, sehingga nanti dalam musyawarah ini akan dilibatkan guru-guru dan juga warga sekolah. Ya. Jadi setiap keputusan itu Bapak pasti bermusyawarah dengan warga sekolah ya? Sudah pasti, itu pasti. Kemudian yang pertanyaan ketiga nih Pak nih, yang terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, sudah barang tentu kita mengadakan diskusi dengan guru-guru di sekolah kita, warga sekolah di sekolah kita, dalam artian supaya permasalahan kita yang dihadapi ini selesai dengan baik. Jadi intinya adalah berdiskusi, berkomunikasi bersama guru yang lain gitu ya. Betul sekali. Ya. Kemudian yang pertanyaan keempat nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif, di mana mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum terjadi permasalahan. Kemudian yang pertanyaan kelima, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan, Bapak mengumpulkan dulu informasi yang dapat mendukung membuat alternatif pilihan dan juga menimbang informasi yang diperoleh. Jadi setiap Bapak mengambil keputusan itu mencari fakta-fakta dulu mungkin ya. Betul sekali, ya. Betul. Dan kemudian baru Bapak untuk menimbang informasi yang diperoleh. Kemudian ada pertanyaan yang keenam, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Bapak di sekolah? Untuk menyelesaikan hal ini tergantung pada kasus yang terjadi. Tak ada jadwal khusus untuk disesuaikan bersama, dan tak kala tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, di mana langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru, terutama yang ada di satuan pendidikan kita atau ada di warga sekolah kita. Jadi setiap ada permasalahan Bapak tidak ada prosedur atau jadwal ya Pak ya? Betul. Jadi tergantung dari permasalahannya. Apabila ada permasalahan mungkin hari itu juga Bapak harus diselesaikan. Oh, ya. Bersama koordinasi dengan guru yang lainnya juga. Betul. Ini ada pertanyaan yang ketujuh nih Pak. Apakah seseorang atau faktor adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak orang lain gitu yang membantu Bapak? Sudah barang tentu ya ada, ya, karena suatu masalah dilakukan oleh kepala sekolah tidak akan tercapai, tidak akan menghasilkan yang terbaik. Tetap kita harus bermusyawarah dengan guru-guru kita semua, terutama yang ada di SDN Tanjung Balai 03. Itu untuk mengambil keputusan. Mengapa Bapak mengambil musyawarah? Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sudah selesai hari itu kasusnya,
selesai juga bermusyawarahnya. Apabila perlu ya orang tua dipanggil. Gitu. Ya. Jadi kalau ada permasalahan dengan guru, dengan siswa ataupun warga sekolah, pasti Bapak akan melibatkan ya, akan Pasti melibatkan melibatkan. siswanya, gurunya, bahkan orang tua murid jika ada permasalahan dengan anaknya ya. Betul. Ya, oke. Jadi intinya adalah Bapak dalam kasus dilema etika itu yaitu tadi mengambil keputusan dengan musyawarah. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak nih. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Untuk pembelajaran Bapak diambil dari pengalaman mengambil keputusan. Kalau memang itu benar, ya Bapak anggap benar. Kalau memang itu keputusannya tidak tepat, ya juga Bapak tidak mengambil langsung, tapi dilihat dari berbagai sisinya. Jadi tidak langsung mengambil keputusan terakhir. Jadi setiap keputusan yang Bapak ambil itu pasti yang tadi Bapak sampaikan mungkin mencari informasi yang akurat, gitu ya. Terus kemudian dengan bertanya dulu permasalahannya apa, gitu ya. Dan kemudian Bapak melakukan yaitu diskusi musyawarah dengan permasalahan yang terjadi. Dan Bapak menginginkan setiap permasalahan itu segera diselesaikan. Segera selesai dan tuntas. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon maaf, terima kasih banyak atas jawabannya yang sudah Bapak utarakan. Semoga diskusi ini, wawancara ini ada manfaatnya buat saya bersama Bapak juga. Amin. Gitu ya. Amin. Terima kasih juga Bapak terhadap Ibu yang telah mewawancarai. Semoga apa yang dijawab oleh Bapak itu memuaskan. Ya, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mengganggu Ibu. Saya Ria Puspasari dari SDN 03. Ada tugas CBP untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pertanyaannya, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Selama ini sekolah dalam mengidentifikasi sebuah kasus merupakan dilema etika bagi kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Sedangkan rujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Kasus itu yang beberapa yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika ada kasus memang yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat bingung dalam mengambil keputusannya, harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tak ada usaha untuk memperbaiki nilai, maka keadilan Terus kemudian yang pertanyaan yang ketiga Bu, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan saat ini? langkah-langkah atau prosedur yang
biasa saya lakukan selama ini, yaitu langkah pertama yang bisa saya lakukan adalah dengan komunikasi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, lalu memberikan teguran dan surat pemanggilan intern yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak ditindakkan, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas NKKS, KCD, kemudian DPD. Bila tetap tak ada usaha dan niat baik untuk memperbaikinya. Setiap apa yang dilakukan itu Ya, ada tahapan-tahapannya. iya, Ya. betul. Sebelum kita menentukan apa yang harus kita ambil. Yang pertama komunikasi dulu. Nah, gitu itu ya. selain Mungkin kita teguran. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini telah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, hal-hal yang menurut efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu dengan adanya komunikasi. Namun bila tetap tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari sekolah, kemudian konsultasi pada pihak atas bila memang tak ada perbaikan juga. Jadi intinya kita komunikasi Tetap dulu. ya awalnya. Mungkin dari hati ke hati Nah, dulu. seperti itu, ya. Tidak ada perubahan. Nah, baru kita tidak lanjut ke Ya, ya. Kemudian yang pertanyaan kelima ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan ini karena sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu menegakkan Nah, iya, kita carilah langkah-langkahnya dari berbagai sudut dari saya. Kemudian ada pertanyaan yang keenam Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang dilakukan? Kalau jadwal tidak ada jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini, biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitannya dari kasus itu sendiri. Dalam mengambil keputusan tak harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya cukup rumit karena adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan pada waktu itu ya. Pada waktu itu cuma mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya seperti apa dulu kasusnya itu. Jadi kalau ada masalah Ibu menghadapinya langsung hari itu juga Ibu tidak dijadwalkan harus kapan gitu ya, tergantung dari kasusnya. Iya. Kemudian yang pertanyaan ketujuh ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu buat Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang mempermudah dalam mengambil keputusan selama ini yang saya lakukan adalah karena selalu ada diskusi antara kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah, warga sekolah, juga dukungan dari pengawas pembina. Tapi kebetulan di sini apa? Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal yang menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap menggunakan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan. Yang ketiga, rencana ke depan harus
khusus dalam pengambilan keputusan.